Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Faiza dari Prodi PAI semester 6 Staino Pacitan. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang memiliki kemampuan melakukan kajian pustaka. Memiliki kemampuan melakukan kajian pustaka. Pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout, laboratori manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Referensi ditulis urut menurut abjad huruf awal dari nama akhir atau keluarga penulis pertama dan tahun penerbitan. Yang terbaru ditulis lebih dahulu. Kajian pustaka menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti lain atau membahas masalah penelitian. Kajian penting yang berkaitan dengan masalah biasanya dibahas sebagai subtopik yang lebih rinci agar lebih mudah dibaca. Bagian yang kurang penting biasanya dibahas secara singkat. Bila ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan masalah penelitian, maka kajian pustaka ditulis dengan aspek penulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah aturan dalam masing-masing instansi. Kajian pustaka dalam penelitian, baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kajian pustaka merupakan variabel yang menentukan dalam suatu penelitian, karena akan menentukan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian. Di samping itu, berfungsi memberikan landasan teoritis tentang mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kerangka pengetahuan. Macam-macam kajian pustaka dalam penelitian. Poin pertama, klasifikasi menurut bentuk dibedakan atas. 1. Sumber tertulis atau printed material yang biasanya disebut dokumen, antara lain buku harian, surat kabar, majalah, buku notulen rapat, buku inventaris, ijazah, buku-buku pengetahuan, surat-surat keputusan, dan lain-lain yang secara umum dapat dibedakan atas bahan-bahan yang ditulis tangan dan yang dicetak atau diterbitkan oleh penerbit, baik yang dipublikasikan secara umum maupun tidak. 2. Sumber bahan yang tidak tertulis atau non-printed materials adalah segala bentuk sumber bukan tulisan antara lain rekaman suara, benda-benda hasil peninggalan purbakala, relief, manuskrip, prasasti, dan sebagainya, dan juga film, slide, dan lain-lainnya. Poin kedua, klasifikasi menurut isi dibedakan atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi. Dalam penelitian historis, kedudukan sumber primer sangat utama karena dari sumber primer inilah keaslian dan kemurnian isi sumber bahan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlangsung. Fungsi kajian pustaka dalam penelitian. Kajian pustaka memiliki beberapa fungsi vital yang di dalamnya terdapat aspek-aspek manfaat dalam penggunaannya. Di antara fungsi tersebut adalah 1. Mengungkapkan penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dalam hal ini, diperlihatkan pula cara penelitian tersebut menjawab permasalahan dan merancang metode penelitiannya. Yang kedua, membantu memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip penelitian yang dihadapi. 3. Mengungkapkan sumber-sumber data atau judul-judul pustaka yang berkaitan yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. 4. Mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalahan yang dihadapi, yang mungkin dapat dijadikan narasumber
atau dapat ditelusuri karya-karya tulisnya yang lain yang mungkin terkait. 5. Memperlihatkan kedudukan penelitian yang akan kita lakukan dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan atau teori tempat penelitian ini berada. 6. Mengungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang mungkin belum kita kenal sebelumnya. 7. Membuktikan keaslian penelitian bahwa penelitian yang kita lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 8. Mampu menambah percaya diri kita pada topik yang kita pilih karena telah ada pihak lain yang sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut dan mereka telah mencurahkan tenaga, waktu, dan biaya untuk meneliti topik tersebut. Yang ke-9, tenaga, waktu, dan biaya untuk meneliti topik tersebut. Manfaat kajian pustaka. Manfaat dari kajian pustaka ini terbagi menjadi 4 bagian yang akan kami uraikan berikut ini. Poin pertama, menguraikan variabel. Adapun manfaat yang didapatkan dari penyusun tinjauan pustaka adalah supaya bisa menjelaskan beberapa jenis variabel secara umum di dalam sebuah penulisan. Maka dari itu, tentu kondisi ini akan memberi dorongan terhadap orang supaya bisa memperoleh suatu hasil dari diadakannya sebuah penelitian. Apabila di dalam sebuah penelitian ada yang memiliki nama variabel dependent dan ada yang independent. Poin kedua, memberi batasan. Secara umum, supaya dapat menyusun dan kembali membuat suatu tinjauan pustaka yang cukup baik, sehingga nantinya bisa memberikan batasan mengenai tentang tulisan yang akan diuraikan. Setiap akan melakukan atau menyusun sebuah penulisan, maka hendaknya memberikan beberapa batasan sehingga pembahasan dapat difokuskan. Poin ketiga, mempercepat proses analisis data. Dengan proses ini, penyusunan tinjauan pustaka memiliki manfaat dan bisa mempermudah proses analisis atas sebuah data dengan tepat. Di dalam hal tersebut, cukup baik dilakukan untuk menggunakan metode penelitian yang kualitatif atau yang kuantitatif. Di saat akan dilakukan pembuatan, maka dibutuhkan suatu panduan secara utuh, terutama dengan mulai memperhatikan bagian yang ada pada tinjauan pustaka. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan. Dengan diadakannya bagian dari tinjauan pustaka, maka nantinya akan dapat meningkatkan rasa kepercayaan pada sebuah pembaca. Hal itu dikarenakan adanya dasar yang sangat jelas dari teori dan juga para referensi dari penulis susun. Tujuan kajian pustaka. Tujuan utama kajian pustaka adalah untuk mengorganisasikan penemuan-penemuan peneliti yang pernah dilakukan. Hal ini penting karena pembaca akan dapat memahami mengapa masalah atau tema diangkat dalam penelitiannya. Di samping itu, kajian pustaka juga bermaksud untuk menunjukkan bagaimana masalah tersebut dapat dikaitkan dengan hasil penelitian dengan pengetahuannya lebih luas. Secara lebih rinci, tujuan kajian pustaka dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menentukan dan membatasi permasalahan penelitian. 2. Meletakkan penelitian pada perspektif sejarah dan asosiasional. 3. Menghindari replikasi yang tidak disengaja dan tidak perlu. Replikasi yang tidak disengaja terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti perlu dihindari karena hanya merupakan pemborosan. 4. Menghubungkan penemuan dengan pengetahuan yang ada dan usulan untuk penelitian lebih lanjut. Karena tujuan ini, kajian pustaka bukanlah proses yang mudah dilakukan. Pembuatan kajian pustaka menuntut pemahaman yang komprehensif dari peneliti tentang pengetahuan yang pernah ditulis oleh orang lain dalam bidang yang konsepnya. Contoh kajian pustaka. Pada sebuah upaya untuk melakukan penelitian, maka dibutuhkan sebuah panduan serta dukungan untuk setiap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang akan berkaitan dengan sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Edi Rifai 1995, banyak dijumpai sistem dari personalisasi di dalam sebuah lembaga permasyarakatan di Indonesia.
Karena pada dasarnya, sistem kemasyarakatan yang ada di Indonesia kini masih di dalam tahap perubahan nama saja dari sistem kepenjaraan menjadi sistem kemasyarakatan. Tetapi pada praktek pelaksanaannya masih berada pada sebuah sistem kepenjaraan karena dengan adanya berbagai keterbatasan, misalnya seperti perundang-undangan, sarana, dan juga prasarana dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, usaha untuk menuntaskan persionalisasi harapannya supaya dapat dengan segera dilaksanakan. Kemudian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mansilla M. Moneaga 2015 pada jurnalnya yang mengangkat judul Sanksi Hukum kepada Anak yang Masih Ada di Bawah Umur Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dan Akibat Pidana Penjara. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.